Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Pamulang. Hari ini Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi Pelindungan dan Penegakan Hukum, subtema Dinamika Pelanggaran Hukum dengan model Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Kita mulai pembelajaran ini. Mari kita nyanyi dulu sebagai tanda kita sebagai kecintaan kita terhadap sebuah negara. Silakan untuk berdiri. Jatuh tetap diucap. Sungguh indah nama air merdeka, tiada bandingnya di dunia. Silakan duduk kembali. Ya, kita lanjut selanjutnya. Bapak bakalan ngecek kalian masalah silakan berdiri dulu. Bajunya dimasukkan dan dipakai alma maternya. Dilihat kolongnya udah bersih belum? Coba dilihat. Bersih ya. Terima kasih ya, silakan duduk lagi. Bapak cek kehadirannya dulu. Siapa hari ini nggak masuk? Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ya, pada pertemuan selanjutnya bahwa kita akan membahas tentang yang namanya hukum. Apa itu hukum? Ada yang bisa jawab? Pak. Ya, silakan Tio. Hukum adalah peraturan. Peraturan. Ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Hukum adalah konsekuensi. Hukum adalah konsekuensi. Yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Hukum adalah sanksi. Hukum adalah sanksi. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Apakah kalian pernah melanggar hukum? Siapa yang pernah melanggar hukum? Angkat tangan. Pak. Ya. Saya pernah melawan arah. Api pernah melawan arah. Yang lain? Ya, silakan. Siapa yang pernah? Siapa lagi yang pernah melanggar hukum? Saya Pak. Ya, Rudi, silakan. Pernah naik motor nggak pakai helm. Pernah naik motor nggak pakai helm, hampir semuanya nih rata-rata ya? Apalagi belum punya SIM. Oke, tadi kalian sudah menjawab apa itu pengertian hukum, apa itu pengertian pelanggaran. Nah, makanya kita akan bahas di bab kedua ini tentang yang namanya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini bab kedua yang akan kita bahas. Tetapi sebelum kita bahas, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah menyaksikan tugas membaca dan menonton tayangan video, jadi Bapak akan kasih kalian yang namanya tayangan berupa video tentang dinamika pelanggaran hukum yang diberikan oleh Bapak sendiri, bahwa kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi dengan benar dan kritis dari berbagai sumber tentang dinamika pelanggaran hukum terhadap lingkungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Ya. Terus yang kedua, selama kerja kelompok kolaboratif, berarti nanti akan Bapak bagi nih kalian ke dalam beberapa kelompok, ya.
dan mencari literatur dinamika pelanggaran hukum yang diberikan oleh Bapak. Peserta didik dapat menjelaskan dan menggunakan. Selanjutnya, Bapak akan melayangkan sebuah video. Tolong kalian nanti amati, ini berkaitan tentang materi yang akan kita bahas. Ya, silakan. Untuk semuanya pandangan ke depan. Dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal 8 hingga 31 Malam Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribuners bersama saya dan Wahyu. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan 2 tersangka. Frasa pelanggaran hukum sudah tidak asing lagi di telinga kita. Secara harfiah, pelanggaran merupakan situasi ketika peraturan tidak terpenuhi akibat tindakan seseorang. Sedangkan hukum adalah suatu kebiasaan, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya hukum adalah untuk dilanggar. Padahal hukum itu sendiri ada untuk mengatur segala perilaku manusia dalam bermasyarakat. Penyebab yang kedua adalah hukum yang berlaku tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat itu, sehingga terdapat masyarakat yang melanggar hukum atau peraturan tersebut. Aksi anarkisme atau unjuk rasa biasanya terjadi kekerasan, membawa air keras, blokade jalan, merusak fasilitas umum, dan sebagainya. Pada 25 November 2021, aksi tersebut dilakukan oleh Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila atau PP di depan gedung DPR yang terkesan menempatkan diri di atas hukum. Penanganan dari masalah ini adalah kita harus bersikap dingin dan setenang mungkin dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah. Jika masalah ini sudah terlanjur terjadi, kita harus menangkap atau menahan orang yang menjadi provokator dalam aksi tersebut. Terungkap sosok pelaku yang membunuh calon pengantin perempuan di Belawan, Kota Medan pada Rabu 22 Desember. Pelaku yang merupakan 2 orang ini menghabisi nyawa Fitriani, 19 tahun. Pembunuhan merupakan perbuatan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang. Beberapa penyebab pembunuhan diantaranya adalah dendam, kejiwaan, terdesak kebutuhan ekonomi, dan sebagainya. Kasus yang terjadi kepada calon pengantin wanita tersebut tidak hanya berupa pembunuhan, namun juga perampokan. Cara penanganan dari masalah ini adalah kita harus waspada dimanapun dan terhadap siapapun. Kita juga perlu mengikuti kegiatan sosial serta penyuluhan bagaimana cara kita untuk saling melindungi sesama manusia. Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan 2 tersangka kasus dugaan korupsi proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Utara pada Selasa 21 Desember 2021. Korupsi merupakan penyalahgunaan uang negara atau perusahaan atau organisasi untuk keuntungan individu. Kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini adalah korupsi proyek Dinas PUPR, sehingga membuat Kejaksaan Dalam Negeri Lampung Utara menahan 2 tersangka. Cara menangani kasus korupsi adalah kita bisa membenahi peraturan dan diperkuatnya undang-undang tentang tindakan pidana korupsi, sehingga tersangka akan jera dan tidak ada lagi orang yang berani untuk melakukan korupsi, apalagi pejabat negara. Dalam kurun waktu 14 hari sejak tanggal 8 hingga 31 Oktober 2021, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung bersama Polres Jajaran mengamankan 101 orang tersangka tindak pidana perjudian. Perjudian merupakan kegiatan memainkan permainan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Perjudian pada kasus ini merupakan togel dan perjudian online. Cara menangani kasus ini adalah kita bisa mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas bisnis perjudian dengan menangkap atau melaporkan pelaku judi.
Pemirsa, pelecehan seksual di lembaga pendidikan diakui bukanlah perkara baru. Di Sumatera Selatan, 2 oknum dosen dari sebuah perguruan tinggi negeri yang sama bahkan menjadi tersangka kasus pelecehan seksual dosen terhadap mahasiswinya. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. Hal ini terjadi ke beberapa mahasiswi di Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, dengan pelakunya merupakan dosen dari universitas tersebut. Penanganan dari kasus ini, beberapa di antaranya adalah pengawasan orang tua kepada anak-anaknya harus lebih ketat, batasi pergaulan bebas, pengenaan sanksi yang tegas kepada pelaku, dan pendampingan terhadap korban. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan sebuah video tentang berita-berita terkini, yaitu berkaitan tentang materi yang akan kita ajarkan tentang pelanggaran hukum. Tadi apa aja coba yang di dalam video yang masuk ke dalam pelanggaran hukum? Siapa akan bisa jawab? Ya. Korupsi. Amil, korupsi. Ada lagi? Perjudian. Perjudian. Siapa lagi? Ayo. Ya, karena Demo anarkis. demo anarkis. Terus? Pelecehan. Ayah, pelecehan seksual. Ada lagi nggak? Ya Pak. Ya, ini apa? Pembunuhan. Pembunuhan. Ada lagi nggak? Yang bisa menyimpulkan yang masuk ke pelanggaran hukum. Apalagi mohon maaf di kalangan kalian. Ya, contohnya sekarang lagi marak, yaitu sebuah kecanduan biasanya. Apa kecanduan apa? Narkoba. Ya, itu hati-hati. Ya, oke. Nah, kalian kali ini akan membagikan sebuah yang namanya Oke, sudah semua ya? Sudah. Dulu waktunya juga habis. Ya, jadi kalau silakan dikumpulkan ke satu orang dan kasih ke Bapak. Oke, LKPP sudah semua, dan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, supaya kita jenuh, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya adalah ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Bapak bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Dan kalau Bapak bilang malam, berarti enggak. Oke, paham ya? Yuk kita coba. Yang salah nanti ada hukumannya. Maju ke depan. Apa hukumannya nih? Nyanyi. Nyanyi aja ya. Oke. Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Oke, beliau 1. Ya, maju. Supaya ada temannya, kita coba lagi sekali lagi ya. Oke. Siang, sore, malam. Ulang lagi, siap. Pagi, siang. Abi, kawan. Ya, oke. Oke, cukup ya, doakan. Hukumannya adalah mau nyanyi apa nih? Malamku ada 5, tapi ujungnya ya. Oke, siap. Dulu ya. Siap. 3, 2, 1. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Bapak akan bagi ke dalam 6 kelompok. Nanti kalian hitung 1 sampai 6, balik lagi ke 1 ya. Nanti setelah itu baru kalian duduk sesuai yang Bapak suruh. Paham ya? Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ya baik, sambil kalian menggambar sebuah poster, jadi kalian bagi waktu ya, kira-kira posternya kelar apa enggak, kira-kira hari ini selesai apa enggak. Terus sekalian nanti buat pertemuan besok kalian harus sambil ini tentang korupsi ya. Oke, bagus. Ini posisinya warnanya lebih lagi ya. Sambil ini nyiapin buat materi ini bagi tugas ya. Oke, lanjut ya. Keren. Ini tentang ya. Jadi nanti besok dijelasin dulu posternya, maknanya apa, tentang tangan, terus ini gambar apa ya. Sambil nyiapin buat presentasi ya. Karena waktunya udah habis, jadi untuk sementara poster dan materi yang harus dipresentasikan kalian lanjutkan di rumah. Sama-sama refleksi tentang kegiatan materi pada hari ini yang kita dapat ya. Ya. Terus pada pertemuan hari ini kita selesaikan terlebih dahulu ya. Terus kita simpulkan bareng-bareng atau kita refleksi bareng-bareng tentang materi pada hari ini, bahwa pelanggaran hukum itu ada macam-macamnya. Mulai yang pertama tadi kelompok 1 tentang yang penggunaan narkoba itu masuk ke pelanggaran hukum. Kekerasan terhadap anak. Selain itu juga pelanggaran hukum masuk misalnya pembunuh, ya, sama demo anak. Itu semua ada dalam undang-undang. Siapa yang melakukan itu? Dan terus untuk pertemuan selanjutnya atau pertemuan besok, kalian tolong semuanya dikerjakan di rumah ya. Sambil nanti Bapak akan pantau melalui WhatsApp grup ya, seberapa perkembangan kalian tentang pembuat itu hanya presentasi ya. Karena waktunya udah habis nih, gantian dengan guru yang lain. Jadi Bapak akhiri dulu untuk pertemuan hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Pertemuan hari ini kita sama-sama kita tutup dengan Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, setelah doa kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tapi dulu ini Bapak lihat masih ada duduknya masih acak-acakan ya? Ya. Coba jangan ada suara, kalian kembali ke kelompok masing-masing. Ya, silakan. Ya, sudah semua kan duduk di kelompok masing-masing? Ya. Coba silakan cek dulu kerapiannya, mulai dari pakaiannya, dimasukkan. Kalau pakai helmet dipakai helmetnya. Lalu dilihat kolong mejanya bersih atau tidak? Bersih Pak. Bersih ya. Cek dulu. Bersih Pak. Oke, sudah semua ya, bersih ya. Oke. Selanjutnya sebagai warga negara yang baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita nyanyi dulu, yaitu nyanyi lagu nasional. Silakan berdiri. Bye.
selanjutnya, bahwa kemarin kalian harus menyelesaikan tugas kalian berupa poster. Nah, kemarin sudah dibagi semuanya ya. Baik kelompok 1 sampai kelompok 6 itu sudah ngambil materi yang akan kalian presentasikan, baik poster dan presentasinya. Itu masing-masing kalian sudah menentukan temanya. Misalnya kelompok 1 tentang narkoba ya. Nanti di depan itu akan dijelaskan. Jadi kita posternya nanti lewat stand frame-nya dan menjelaskan tentang posternya terlebih dahulu, baru menjelaskan tentang materi tentang narkoba. Ya. Dan selanjutnya masing-masing kelompok itu akan presentasi. Kita batasi satu kelompok yaitu 10 menit ya. Nanti baru gantian setelah presentasi sesi tanya jawab ya. Ingat, poster itu punya manfaatnya tersendiri sebagai edukasi kepada masyarakat untuk menghindari yang namanya pelanggaran hukum khususnya di masyarakat ya. Jadi sekalian minimal di kelas ini tahu apa aja yang masuk ke dalam pelanggaran hukum dan nanti ada hukumannya seperti apa yang diatur dalam undang-undang. Paham semuanya ya? Oke, kalian lihat ke depan. Ini adalah pertemuan kedua kita. Sebelum kemarin sudah menjelaskan dan kalian sudah tayangkan video tentang yang namanya kasus-kasus pelanggaran hukum. Dan ini di pertemuan kedua kita masih membahas perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu substansinya atau submateri tentang dinamika pelanggaran hukum. Sebelum nanti presentasi, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu yaitu indikator pembelajaran. Nah, di sini indikatornya adalah mengevaluasi dan menyimpulkan tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian dalam bentuk poster. Ya. Terus ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu selama kerja kelompok kolaboratif dan membuat laporan berupa poster, peserta didik atau kalian dapat mengevaluasi ya, dan menyimpulkan dengan berpikir-pikir tentang dinamika pelanggaran hukum terhadap perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Itu adalah tujuan yang akan kalian capai. Jadi kalian minimal punya evaluasi tersendiri, khususnya baik untuk kalian atau kelompok tentang materi yang akan kita bahas atau nanti presentasi masing-masing kelompok itu berupa poster dan materinya ya, seperti itu ya. Nah, terus ini ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi selama nanti presentasi, jadi ada kesepakatan nih yang harus kita capai. Yang pertama, presentasi kelompok secara bergantian dengan ditentukan berdasarkan nomor urut. Nanti ketua kelompok akan Bapak panggil nih, ya, ngambil nomor urut. Yang dapat nomor 1 berarti presentasi pertama dan seterusnya ya. Terus yang kedua, selama presentasi siswa diharapkan menyimak dan mendengar. Tolong ya, semuanya saling menghargai. Jadi ketika kelompok lain presentasi tolong disimak ya. Terus didengarkan penjelasan presentasi dari kelompok yang lainnya. Terus yang ketiga akan ada sesi tanya jawab. Jadi nanti setelah presentasi kalian berhak untuk tanya jawab. Nanti kelompok yang sering bertanya ya, yang bisa menyimpulkan dengan baik itu akan ada tambahan nilai sebagai kelompok terbaik ya. Terus yang keempat, waktu presentasi paling lama 10 menit dan paling sebentar adalah 8 menit. Oke, sepakat ya? Sepakat? Oke. Selanjutnya tinggal pesen. Ada ketua kelompoknya ke tempat ini, ambil nomor. Sini. Silakan ambil. Oke, dibuka nomor urut berapa? Mana itu nomor 1, nomor urut 5. Tampil ke 5. Ya? Tampil kedua kelompok 6 kelompok 2 4
4 kelompok 5. Fatma? Ambil 3 ini sambil pertama. Silakan kalian jabat. Silakan dipersiapkan. Ya, sebelum kita mulai presentasinya supaya otaknya agak segar sedikit ya, Bapak akan ngasih kalian itu speaking. Ketika Bapak bilang kepala, kalian pegang kepala. Ketika Bapak bilang pundak, pegang pundak. Terus kalau Bapak bilang kuping, pegang kuping. Ya. Nanti lihatin dulu apa pokoknya ke Bapak semuanya. Kalau yang salah maju ke depan ya. Pokoknya apa nih? Kayak gimana? Nyanyi lagi ya. Ya, ini apa nih? Cicak-cicak di sini. Pakai I. Ya, siap. Bapak bilang kepala. Yo, Amel salah. Maju Mel. Amel, maju Mel. Ya. Ingat, kalau Bapak bilang kepala, pegang kepala. Bukan kuping. Oke. Bapak bilang kepala. Pundak. Yo. Oke, salah. Nyanyinya adalah kita keliling tapi dominannya grup I. Cicik cicik ding ding. Oke? Dan lanjutkan. Siap. 3, 2, 1. Ayo. Diri. Terus. Apa terus? Oke, tepuk tangan buat Amel. Ya, ini adalah kelompok 1 yang akan menyajikan hasil poster mereka. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Gani Fadri. Perkenalkan nama saya Ahmad Maini. Nama saya Main Najwa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil poster kami yaitu tentang korupsi. Bisa dilihat ini ceritanya orang lagi gak mau korupsi. Ceritanya, tapi kayaknya sedikit nggak mungkin di sini nyata ya. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pelanggaran hukum di Indonesia. Di sini kami mengambil tema korupsi. Alasan kami memilih tema korupsi antara lain karena seringnya terjadi korupsi di negara kita. Korupsi adalah menyelewengkan atau penyalahguna uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang. Oke, karena materi sudah dijelaskan oleh Amai, selanjutnya kita buka sesi. Saya. Ya, silakan. Baik, izin bertanya, saya Sofia Sudarmandari dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa hukuman bagi seseorang yang... Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara ya. Dari pasal 6 pasal 3, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Baik, kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang teori. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Rardiansi. Perkenalkan nama saya Marcolia. Perkenalkan nama saya Elsa. Nama saya Darul Kabanda. Selanjutnya Pungutan liar atau pungli merupakan pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya tersebut dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat. Walaupun pungli termasuk ilegal dan dilakukan sebagai KKN, tapi kenyataan hal ini banyak terjadi di Indonesia. Pungli adalah salah satu tindakan melawan hukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Pungutan liar ini termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas. Oke, kami buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apa yang harus kita lakukan ketika melihat pungli? Izin menjawab dari pertanyaan dari Alfi. Mengingatkan kepada yang melakukan pungli kalau pungli itu tidak baik. Terus ketika tidak dihiraukan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Sekian presentasi dari kami. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma dari kelompok 6 dan teman saya mahasiswa. Saya Diam Yansa. Kami di sini memaparkan materi tentang segala bentuk kekerasan pada anak. Sayangi anak seperti pada gambar. Ini gambar project semangat ya ceritanya. Kami pilih tema ini karena banyak sekali kekerasan terhadap anak. Karena awal mula dari kekerasan adalah orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga. Lebih lanjut akan berdasarkan tentang saya, yaitu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup bertumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Apa saja yang termasuk dalam perlindungan anak? Berikut hak. 1. Hak mendapatkan identitas. 2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 3. Hak untuk bermain. 4. Hak untuk mendapatkan perlindungan. 5. Hak untuk rekreasi. 6. Hak untuk mendapatkan makanan. 7. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Baik, sekarang akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari kekerasan terhadap anak. Saya akan dijawab oleh Izin menjawab pertanyaan dari saudara Amel. Cara menghindari kekerasan terhadap anak, yaitu kelola emosi, selesaikan konflik tanpa kekerasan, mempelajari perasaan mereka dengan menjalankan hubungan langgang. sekian materi yang kami paparkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari nomor 5 akan mempresentasikan untuk materi yang kedua. Sebelumnya, perkenalkan saya Nira Santri. Saya Nejasa. Di master ini ada penelitian tentang lalu lintas, yaitu lalu lintas sentimen budaya bangsa. Juga di sini ada beberapa tentang lalu lintas. Dan di sini ada jalan, juga ada kami patuhi rambu lalu lintas. Alasan kami membuat poster tentang lalu lintas karena banyak sekali kecelakaan yang terjadi di lingkungan kita dikarenakan tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang dapat membahayakan orang lain. Karena itu kita di sini membuat poster tentang lalu lintas ini. Selanjutnya pemaparan materi. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum, kendaraan bermotor, kendaraan bermobil, juga berjalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dan ini. Saya ingin bertanya, pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara saya. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak yaitu Rp500.000 pada pasal 287 ayat 1. Ya, presentasi dari kami. Presentasinya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan mulai presentasi yang pertama sampai yang terakhir tadi. Jadi sekarang kita simpulkan nih bahwa yang namanya pelanggaran hukum khususnya narkoba, apalagi khususnya pelecehan seksual, terus apalagi korupsi, terus pungli,
terus kekerasan pada anak sama pelanggaran lalu lintas. Semua itu ada hukumannya masing-masing sesuai dengan yang namanya undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu kita mengenal hukum pidana. Contohnya narkoba tadi, ya. Main nanya, bandar narkoba itu dihukum berapa tahun sih? Yang paling beratnya adalah dihukum mati. Dan yang paling ringan itu biasanya bandar ya, itu hukumannya 20 tahun sampai yang namanya hukuman seumur hidup. Lalu tadi tentang yang namanya pelanggaran lalu lintas, itu bakal yang namanya karena hukuman, yaitu kalau lintas itu tilang, ya. Misalnya Ferry nggak pakai helm, ya, ke jalan raya, itu ada hukumannya berupa tilang yang dilakukan oleh polisi. Misalnya didenda nanti berapa, ya, atau diganti dengan kurungan, bukan penjara. Bedanya penjara sama kurungan, kalau kurungan itu hanya beberapa bulan, tapi kalau penjara bisa bertahun, ya. Itu kesimpulan yang kita ambil dari materi kali ini. Terus ingat, tolong semuanya kita refleksi bareng-bareng, jauhi semua pelanggaran hukum, ya. Jadilah anak bangsa yang taat terhadap hukum, bukan yang melakukan atau yang sering melakukan pelanggaran hukum. Khususnya dengan dicontohkan terlebih dahulu di sekolah, yaitu dengan taat terhadap tata tertib. Ya, jangan sampai di sekolah melanggar hukum, nanti kalian lulus dari sini malah jadi orang yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi jauhi semua pelanggaran hukum, ya. Itu aja dari Bapak. Sekali lagi pada pertemuan hari ini, Bapak nanti akan ngasih yang namanya sebuah soal kepada kalian di WhatsApp grup, ya. Itu tolong diisi, lalu persiapan untuk minggu depan kita akan adakan ulangan harian untuk pelanggaran atau bab kedua ini, ya. Ada yang mau tanyakan? Ada ya? Oke, dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, ya, pertemuan pada hari ini kita selesaikan, ya. Jadi mohon semuanya jangan lupa terhadap tugasnya, nanti kita ketemu minggu depan. Ya, Bapak akhiri, mohon maaf apabila salah kata. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.